Halo penonton, selamat datang di channel Lord Demon King. Ya, channel ini akan menyajikan berbagai pengalaman-pengalaman seru terkait demon. Oke, langsung saja kita mulai tentang cerita demon. Awal perjuangan demon. Kita dikenalkan pada seorang iblis bernama Demon, yang saat ini duduk di dalam kegelapan. Dia merasa kesepian dan tidak memiliki tujuan dalam hidup. Dia merasa bahwa hidup sebagai iblis hanya berarti tinggal dalam kegelapan tanpa ada tujuan yang jelas. Namun, dia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sesuatu yang membuatnya merasa tidak lengkap. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang dunia manusia. Dia mulai menyelidiki tentang manusia dan dunia mereka, dan dengan cepat menemukan bahwa manusia memiliki kemampuan sihir yang luar biasa. Namun, dia sangat kecewa saat menemukan bahwa sihir yang dibanggakan bangsa iblis tidak dapat digunakan di bumi. Hanya manusia yang dapat menggunakan sihir dengan melakukan kontrak dengan iblis atau diberkahi oleh Lord Demon King. Dia menyadari bahwa jika dia ingin mencapai tujuannya untuk menjadi Lord Demon King, dia harus belajar sihir manusia. Namun, dia tidak tahu di mana harus memulai. Dia mulai menyelidiki tentang manusia yang memiliki sihir, dan akhirnya bertemu dengan seorang penyihir bernama Sarah. Dia meminta bantuan kepada Sarah untuk belajar sihir manusia, dan dengan ragu-ragu, Sarah menerimanya. Sementara belajar sihir dari Sarah, Demon juga belajar tentang manusia, tentang cara mereka hidup, dan filosofi mereka. Dia menemukan bahwa manusia tidak selalu buruk seperti yang dipercayainya, dan bahwa dia perlu belajar lebih banyak tentang mereka jika dia ingin mencapai tujuannya. Proses belajar sihir manusia memakan waktu yang lama dan sangat sulit. Demon harus berjuang keras untuk menguasai sihir manusia, dan juga harus berhadapan dengan rasa malas dan sifat merasa selalu benar. Namun, dia tidak pernah menyerah dan terus berusaha. Dia bertekad untuk menguasai sihir manusia dan mencapai tujuannya menjadi Lord Demon King. Pertempuran hati dan pikiran. Setelah beberapa bulan belajar sihir manusia dari Sarah, Demon mulai merasa bahwa dia mampu menguasai sihir tersebut. Namun, dia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya. Dia merasa bahwa sifat malas dan sifat merasa selalu benar masih sangat kuat dalam dirinya, dan ini menghalangi proses belajarnya. Dia mulai merasa ragu tentang tujuannya menjadi Lord Demon King. Dia merasa bahwa dia tidak dapat menjadi pemimpin yang baik dengan sifat malas dan merasa selalu benar yang masih kuat dalam dirinya. Dia mulai merasa bahwa dia harus mengatasi sifat-sifat tersebut sebelum dia dapat mencapai tujuannya. Dia berdiskusi dengan Sarah tentang masalah ini, dan Sarah memberikan saran kepadanya untuk berlatih self-disiplin dan berusaha untuk mengubah sifat-sifat tersebut. Demon mencoba untuk melakukan hal tersebut, tapi dia merasa sangat sulit untuk melakukannya. Dia mulai merasa putus asa dan ragu tentang apakah dia benar-benar menjadi Lord Demon King. Namun, dia tidak menyerah. Dia bertekad untuk mengatasi masalah tersebut dan membuat dirinya menjadi sosok yang lebih baik.
dia mulai berlatih self-disiplin dan berusaha untuk mengubah sifat-sifat tersebut. Dia juga mulai belajar tentang menerima kritik dan pendapat orang lain. Dia mulai belajar untuk bekerja sama dengan orang lain dan mendengarkan pendapat mereka. Dia juga mulai belajar untuk mengambil keputusan yang tepat untuk kebaikan semua. Walaupun perjuangannya sangat sulit, dia tidak pernah menyerah. Dia bertekad untuk menjadi pemimpin yang adil dan baik dan siap untuk menghadapi rintangan yang ada. Dia juga mulai menyadari bahwa menjadi Lord Demon King bukan hanya tentang kuasa, tetapi juga tentang tanggung jawab. Dalam cerita ini, Demon masih berusia sangat muda. Pada saat ini, Demon mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah-masalah internalnya dan menjadi pemimpin yang baik. Dia juga mulai menyadari bahwa perjuangannya tidak hanya melawan iblis lain dan manusia, tetapi juga melawan dirinya sendiri. Dia harus mengatasi sifat-sifat yang menghambat dirinya untuk dapat mencapai tujuannya dan menjadi pemimpin yang baik. Persahabatan dan pengikut. Demon terus belajar dan berlatih sihir manusia, serta mengatasi masalah internalnya. Dalam proses ini, dia juga mulai menemukan teman-teman yang memiliki visi yang sama dengannya. Mereka adalah sekelompok iblis yang juga ingin mengubah nasib iblis yang selama ini hanya hidup dalam kegelapan tanpa tujuan. Mereka juga merasa bahwa sifat iblis yang malas dan merasa selalu benar harus diatasi. Mereka menjadi teman baik Demon dalam perjuangannya dan bersama-sama mereka bertekad untuk mencapai tujuan yang sama. Mereka mulai bekerja sama untuk mengubah pandangan manusia terhadap iblis dan membuat mereka diterima dengan baik di dunia manusia. Mereka menciptakan sebuah perjanjian antara iblis dan manusia, sehingga kedua bangsa dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling membantu satu sama lain. Demon dan teman-temannya juga mulai membangun sebuah pengikut yang setia dan yang percaya pada tujuan mereka. Mereka berhasil mengumpulkan sekelompok iblis yang tidak puas dengan hidup mereka sekarang dan siap untuk berjuang bersama Demon dan teman-temannya untuk mencapai tujuan mereka. Demon dan kelompoknya mulai melakukan berbagai aktivitas untuk menunjukkan kepada manusia bahwa iblis juga dapat hidup damai dengan mereka dan bahkan membantu manusia dalam berbagai hal. Mereka mulai berpartisipasi dalam berbagai proyek sosial dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi manusia. Ini membuat manusia mulai melihat iblis dalam cahaya yang berbeda dan mulai menerima iblis di dunia mereka. Di sini, Demon dan teman-temannya berhasil membangun sebuah pengikut yang setia dan berjuang bersama untuk mencapai tujuan mereka, dan juga berhasil menunjukkan kepada manusia bahwa iblis juga dapat hidup damai dengan mereka. Mereka juga mulai diterima oleh manusia, dan ini merupakan langkah penting dalam perjuangan mereka untuk memperbaiki citra iblis agar dapat berdampingan dengan manusia. Ceritanya saya cukupkan di sini dulu ya teman-teman. Kalau mau, teman-teman juga bisa berpartisipasi untuk video-video selanjutnya dengan cara mengirimkan desain gambar tentang bagaimana sosok Demon dengan rasio 16:9 di Instagram dengan hashtag Lord Demon King. Saksikan terus cerita Demon di episode selanjutnya. Terima kasih. Kegelapan yang bersinar atau sinar yang menerangi cahaya? Eits, saya lupa ngasih info satu lagi teman-teman. Jika kalian punya cerita menarik, kalian bisa share di kolom komentar ya. Nanti akan saya jadikan konten di video ini. Hehehe. Butuh duit.
Yang punya channel ini butuh duit. Yang punya channel ini butuh duit. Butuh duit, butuh duit, butuh duit. Oke, dadah.